Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Hari ini kita bakalan bahas combo item-item Mobile Legends yang pastinya penting banget buat kalian nih guys. Kalau kalian biasa cuman bawa salah satu dari item-item yang lagi gue bahas di sini, kalian bisa banget cobain kombinasi-kombinasi yang bakalan gue bahas di sini. Biar hero-hero kalian makin OP pastinya guys. Di pembahasan kali ini kita bakalan bahas item-item physical attack dulu ya guys. Kombinasi yang pertama, kombinasi Huskklaws plus Queen's Wings. Harusnya kalian udah pada tahu kan, kalau Huskklaws ini akan ngasih kalian efek lifesteal sebesar 20% guys. Jadi kalau kalian bawa Huskklaws, pas HP kalian nggak penuh, terus kalian pakai basic attack, setiap damage yang kalian hasilin itu bakalan ngisi lagi HP kalian yang nggak penuh itu guys. Nah, si Huskklaws ini punya pasif unik guys. Pas HP kalian di bawah 40%, efek Huskklaws ini bakalan nambah 10%, dari yang tadinya 20% bakalan naik jadi 30%. Plus pastinya item ini juga ngasih kalian physical attack tambahan sebesar 70 poin. Poin penting dari item ini ada di peningkatan lifesteal pas HP kalian ada di bawah 40% ya. Nah, temennya Queen's Wings. Item sayap ini jadi item yang super cocok sama Huskklaws karena selain ngasih 15 physical attack, 1000 HP, sama 10% cooldown reduction, item ini juga bakalan ngurangin damage yang kalian terima sebesar 40% selama 5 detik kalau HP kalian ada di bawah 40% juga guys. Jadi, pas HP kalian ada di bawah 40%, item sayapnya Elise ini bakalan nunjukin efek yang warnanya merah-merah muter-muter kayak gini guys. Artinya, damage yang kalian terima itu udah berkurang guys. Kalian bisa lihat di sini, gua udah bawa item Queen's Wings buat e-retail, dan damage yang diterima dari setiap serangan si monster jungle itu 96 poin guys. Pas HP-nya udah di bawah 40%, terus efek nyala-nyala si item Queen's Wings ini udah bekerja, damage yang diterima itu sisa 58 poin aja guys. Si merah-merah ini aktif selama 5 detik, terus habis 5 detik bakalan masuk mode cooldown selama 60 detik guys. Ditambah lagi, kalau efek merah-merahnya ini nyala, Queen's Wings ini juga bakalan ningkatin efek lifesteal dari hero sebesar 40% guys. Jadi kalau kalian gabungin dua item ini, pas HP kalian ada di bawah 40%, kalian bakalan nerima damage yang lebih kecil plus regen HP kalian juga jadi lebih tinggi. Kalian bakalan dapetin efek peningkatan lifesteal, jadi kemungkinan kalian menang adu gebuk sama musuh itu bakalan gede banget guys. Biasanya kombinasi item Huskklaws sama Queen's Wings itu dibawa sama hero-hero yang pastinya nyerang pakai basic attack cepet ya. Terutama marksman yang mau jaga HP-nya biar lebih kejaga. Jadi hero-hero kayak Layla, Mia, Bruno, Moskov, dan lain-lain. Kalau kalian bawa Huskklaws di susunan item kalian bisa temenin si Huskklaws ini sama item Queen's Wings ini guys. Next, combo item khusus buat hero-hero basic attack cepet nih guys. Demon Hunter Sword sama Corrosion Shide. DHS ini item yang udah umum banget dibawa sama hero-hero yang pengen nembus HP tebal dari musuh. Selain punya 35 physical attack tambahan sama 25% attack speed, hal yang penting banget dan harus kalian catat di sini tuh, basic attack kalian akan ngasih damage tambahan sebesar 9% dari sisa HP target sebagai physical damage. Jadi semakin tebal angka HP musuh itu, basic attack kalian bakalan dapet peningkatan yang makin banyak guys. Biar kalian nggak bingung, di sini gue kasih kalian contoh lagi. Di sini kita ada Hylos yang udah dilengkapin sama beberapa item defense, jadi HP-nya udah lumayan tebel guys. Gue juga di sini udah bawa DHS ya. Kalau gue nyerang pakai basic attack gue yang ada DHS-nya, basic attack gue bakalan ngasih damage segini. 130 itu damage dasarnya Layla, 483 itu damage tambahan dari pasifnya Demon Hunter Sword. Makin rendah HP-nya si Hylos, damage yang 130-nya tetap 130, tapi kalian bisa lihat nih, damage yang satu lagi bakalan ngecil terus guys, pelan-pelan. Makin tipis sisa HP Hylos, damage-nya bakalan makin tipis. Nah, damage tambahan dari item ini tuh cuman bakalan kerja dengan basic attack aja ya. Buat skill enggak. Kalian bisa lihat damage skill Layla di sini cuman ngasih 1 angka, sedangkan damage basic attack-nya tetap ngasih 2 angka. Selain itu, lagi-lagi basic attack dari Demon Hunter Sword ini juga bakalan ningkatin physical lifesteal kalian setiap lagi-lagi kalian make basic attack kalian berturut-turut. Per basic attack, lifesteal kalian itu bakalan ningkat 3% sampai maksimal 15%. Artinya, basic attack kalian kalau dipakai berturut-turut dengan DHS ini, regen HP kalian bakalan makin gede angka hijaunya dengan kalian makin sering nyerang pakai basic attack. Nah, sekarang kita bahas si Corrosion Shide-nya. Si sabit karatan ini atribut dasarnya bakalan ngasih 50 physical attack, 5% movement speed, sama 25% attack speed. Di sini aja udah jelas ningkatin performa DHS yang butuh banget sama basic attack tadi. Nah, selain itu, si sabit karatan ini juga punya 50% kesempatan untuk ngasih efek slow ke target yang kalian gebukin.
Artinya, kemungkinan dalam 2 kali basic attack, 1 kalinya mungkin ngasih efek slow ke musuh. Hero-hero jarak dekat slow-nya 30%, hero-hero jarak jauh efek slow-nya cuma setengahnya alias 15%. Jadi buat yang seneng main kejar-kejaran itu, item ini bakalan bagus banget guys. Selain itu, setiap basic attack kalian berhasil kena lawan apapun itu, kalian bakalan dapat peningkatan attack speed. 1 kali basic attack speed kalian bakalan naik 8%. Mentok bisa ningkat sampai 40% dengan mukul sebanyak 5 kali guys. Nih, kita kasih lihat lagi. Masnya gua udah dibawain sabit karatan. Terus kita pukulin musuh nih. Makin lama basic attack-nya bakalan makin kenceng guys. Gua ulang sekali lagi ya biar jelas. Pelan-pelan makin kenceng. Nah, kombinasi kedua item ini tuh paling cocok dibawa sama hero-hero yang serangannya cepet. Terus bakalan lebih efektif dikasih sama hero-hero serangan jarak dekat guys. Soalnya ada efek slow corrosion shide yang lebih efektif buat hero-hero jarak dekat guys. Jadi biasanya combo DHS sama corrosion shide ini bisa dibawa sama Vector barbar yang mainnya mukul-mukul. Kayak Masya, Roger, Dairot, atau Sun. Buat marksman, kalian bisa ganti si sabit karatan sama pedang angin Windtalker. Alasannya kenapa? Soalnya beda sama corrosion shide yang nambah cepet kalau kalian sering nyerang. Windtalker ini ngasih peningkatan attack speed yang udah kenceng aja. Atribut Windtalker itu ada peningkatan 20 movement speed, 10% critical chance, sama 40% attack speed. Langsung dapat kenceng nih attack speednya. Oh ya, sama ada efek angin-anginnya juga guys kalau kalian nyerang musuh. Kalau kalian mau gabungin ketiganya, juga sebenarnya cukup efektif, terutama buat hero-hero serangan jarak dekat guys. Soalnya kalian bakalan dapetin attack speed yang super kenceng dari kombinasi sabit karatan sama si pedang angin, terus damage gedenya kalian dapetin dari Demon Hunter Sword. Catat ya, hero-hero basic attack. Jadi buat hero-hero yang pakai skill sama hero-hero yang attack speednya nggak bisa naik lagi, atau kalau fokus ke attack speed malah bakalan lebih rugi kayak Terizla, Granger, atau Kimi, jangan coba-coba bawa kombinasi item kayak gini. Terus combo selanjutnya, gue punya combo item damage super gede. Masih dari Demon Hunter Sword. Tapi kali ini Demon Hunter Sword-nya ditemenin sama item Blade of Despair guys. Kombinasi ini bakalan dipakai buat nutupin kelemahan dari Demon Hunter Sword yang tadi damage-nya bakalan makin kecil kalau HP musuh makin sekarat. Nah, si BOD ini selain ngasih peningkatan physical attack yang paling gede dari semua item physical dengan 160 physical attack, ditambah 5% movement speed, item ini juga bakalan ngasih damage tambahan sebesar 25% kalau si musuh HP-nya ada di bawah setengah. Kita lihat lagi di sini. One udah gue kasih BOD ya. Damage-nya itu ada di 266. Tapi pas HP target udah di bawah 50%, damage-nya naik jadi 333. Jadi pas damage tambahan dari DHS udah mulai turun gara-gara HP musuh makin sekarat, penurunan damage kalian itu bakalan ditambal sama efek dari BOD ini. Sama ya, kalau pakai combo ini, karena masih ngandelin Demon Hunter Sword, berarti tetap pakai hero-hero yang nyerangnya pakai basic attack. Terus biasanya combo ini tuh paling efektif kalau kalian ketemu hero-hero yang HP-nya tebel-tebel kayak Halos, atau fighter-fighter semi-tank yang nggak bawa item defense, tapi udah tebel aja, kayak Hilda atau Balmond. Next, gue punya combo super kritikal, Berserker Fury sama Scarlet Phantom. Berserker Fury ini bakalan ngasih kalian 65 physical attack sama 25% critical chance. Biasanya item kritikal ini dikasih buat hero-hero yang mainnya basic attack juga, tapi lebih cenderung ke hero-hero marksman. Dengan bawa item ini, damage kritikal yang berhasil kalian keluarin itu bakalan ningkat sebesar 40%. Jadi kemungkinan keluar ditingkatin, terus damage kalau kritikalnya keluar juga bakalan naik guys. Ditambah lagi, setiap kalian hasilin critical damage, alias damage yang ada tanda panahnya kayak gini guys, physical attack dari hero kalian juga bakalan naik 5% selama 2 detik. Artinya, setiap habis ngasih damage kritikal, basic attack biasa pun minimal 1 kali bakalan lebih sakit guys. Nih, kalian bisa lihat ya, damage aslinya itu 242 poin. Tapi habis kritikal, damage dasarnya naik jadi 254 poin. Bahkan kalau habis kritikal terus kritikal lagi, damage kritikal yang kena efek pasif dari Berserker ini juga bakalan naik guys. Damage normal terus kasih kritikal bakalan hasilin 580 damage kritikal. Tapi kalau kritikal habis kritikal alias damage-nya meningkat, damage kritikalnya naik jadi 609 poin guys. Itu efek dari item Berserker Fury aja ya. Sedangkan si Scarlet Phantom yang punya peningkatan 30 physical attack, 20% attack speed, sama 25% critical chance juga ini, bakalan ngasih kalian peningkatan attack speed sebesar 30% plus critical chance sebesar 5% kalau kalian berhasil ngasih damage critical selama 2 detik juga. Sama. Jadi kalau digabungin, setiap kalian ngasih damage critical 1 kali,
damage dari hero kalian bakalan naik gara-gara efek dari pasif Berserker, terus attack speed sama critical chance juga bakalan naik lagi gara-gara efek pasif dari Scarlet Phantom guys. Item ini udah gue sebut tadi ya, biasanya dibawa sama hero-hero marksman. Masih ada lagi? Masih dong. Masih ada item Raptor Machete sama Blade of Deathesses. Ini combo wajib buat kalian-kalian yang bawa assassin tipe physical. Raptor Machete, si item khusus buat para pemegang Retribution ini, bakalan ngasih kalian 30 physical attack sama 15% physical penetration. Artinya damage kalian bakalan nembus defense target guys. Nah, yang unik dari Raptor Machete ini, setiap 10 detik, item ini bakalan ngasih efek tangan nyala-nyala merah. Efeknya, kalau kalian nyerang dengan tangan merah ini, kalian bakalan ngasih 30% efek slow ke target, sama ada efek pengurangan 10 poin physical defense dari target. Jadi pas tangan kalian nyala, damage kalian itu bakalan gede guys. Nih ya, pas tangan Mbak Lanca ini nyala, gue pukul damage-nya itu 140 poin guys. Nah setelah itu damage-nya bakalan makin kecil, soalnya efek dari item ini bakalan makin luntur guys. 133, 112, terus balik normal lagi di angka 97 poin. Nah, efek dari Blade of Deathesses ini juga sama guys. Dia ngasih 15 physical penetration, 70 physical attack, sama 250 HP ya buat atribut dasarnya. Nah, kalau si pedang jungle tadi bakalan bikin tangan kalian nyala setiap 10 detik, mau nyerang kek, enggak kek. Pokoknya habis nyerang pakai tangan nyala itu, 10 detik kemudian tangan kalian bakalan nyala lagi. Nah, bedanya, pedang 7 samudera ini bakalan ngasih kalian efek tangan nyala setiap kalian nggak nyerang dan nggak diserang selama 5 detik. Pas tangan kalian nyala gara-gara Heptasis ini, item ini bakalan ngasih damage tambahan sebesar 240 plus 60% physical attack. Nih, 199 damage dasar Lancelot, 293 ini damage dari si Heptasis. Jadi kalau digabungin, si dua item yang sama-sama kompak ngasih kalian efek tangan nyala-nyala, damage-nya bakalan jadi lebih gede pastinya guys. Cara tahu kedua efek item ini udah nyala itu, pertama nyalanya pastinya jadi lebih terang. Ini efek nyala dari satu item, ini efek nyala dari dua item. Terus kalau si Heptasis nyala, kalian bisa lihat ada gambar si Heptasis di bar status yang ada di bagian bawah layar kalian. Lanjut lagi, masih ada combo item physical buat hero-hero yang mainnya skill. Kita punya combo Spell Fam. Buat kalian yang main pakai hero-hero yang ngandelin skill tapi damage-nya physical, dan selalu bawa item Bloodless X buat susunan item kalian, di sini gue punya beberapa item yang cocok banget buat nemenin si Bloodless X ini guys. Kita bahas dari si Bloodless X-nya dulu ya guys. Bloodless X ini konsepnya super simple ya guys. Dia ngasih 70 physical attack sama 10% cooldown reduction. Ditambah lagi efek 20% Spell Fam. Spell Fam itu artinya efek regenerasi kalau kalian ngasih damage ke musuh pakai skill-skill kalian. Nah, item ini tuh punya potensi yang bisa kalian kembangin lagi, tergantung kalian itu tipe hero yang cara mainnya gimana guys. Pertama, kita mulai dari combo cooldown dulu ya. Buat kalian yang pengen dapetin cooldown super singkat buat hero-hero physical kalian bisa nemenin si kapak merah ini sama Hunter Strike guys. Hunter Strike ini ngasih kalian peningkatan 80 physical attack plus 10% cooldown reduction lagi, sama 15 physical penetration. Terus item ini tuh bakalan ngasih kalian peningkatan 30% movement speed kalau kalian berhasil ngasih damage 5 kali berturut-turut ke unit lawan. Kombinasi kedua item ini efektif banget kalau kalian kasih ke hero-hero yang skillnya ngasilin damage area kayak Lapu-Lapu, Palmon, Alpha, Leomord, Tamus, Martis, dan hero-hero skill area lainnya guys. Pokoknya kalau kalian pakai hero-hero yang bawa Bloodless X, terus pas kalian pakai skill itu bisa kena multi-target pakai satu serangan, kalian bisa coba kombinasi dua item ini. Next, Bloodless X plus Oracle. Nah, Oracle ini ngasih 850 HP, 42 magic defense, sama 10% cooldown reduction guys. Sama nih, ada efek cooldown reductionnya juga. Bedanya, kalau Hunter Strike tadi ngasih kalian peningkatan movement speed biar ngejar atau kaburnya lebih ciamik, jubah hijau ini ngasih kalian peningkatan regenerasi HP kalau kalian temenin sama si kapak merah ini guys. Jadi kalau kalian cuma bawa Bloodless X, regenerasi HP kalian segini. Pas si Bloodless X ditemenin sama Oracle, setiap serangan kalian bakalan ngasih pemulihan HP yang lebih gede guys. Mau digabungin tiga-tiganya? Juga oke banget. Sama sekali nggak masalah. Otomatis kalian bakalan dapetin total 30% cooldown reduction dari kombinasi ketiga item ini. Lanjut, se-skill-skillnya kalian main hero, pastinya masih pakai basic attack kan? Nah, buat beberapa hero yang mau ningkatin damage dari basic attack kalian habis pakai skill, pastinya kalian bisa pakai combo keramat Endless Battle plus Thunderbelt guys. Endless Battle ini item physical yang ngasih atribut super banyak.
Ada 65 physical attack, 5 mana regen, 250 HP, 10% cooldown reduction, 5% movement speed, sama 10% physical lifesteal. Diborong abis guys, cuman gak ada critical aja nih. Thunderbelt atribut dasarnya ada 800 HP, 6 mana regen, 10% cooldown reduction, sama 40 physical defense. Nah, kedua item ini tuh sama, punya pasif yang bakalan ngasih efek true damage, alias damage yang angkanya warna putih, penembus segala macam defense kalau kalian nyerang pakai basic attack setelah pakai skill. Terus sama-sama efeknya bakalan aktif setiap 1,5 detik. Bedanya, kalau Endless Battle, si true damage-nya itu diambil dari 60% physical attack hero kalian. Sedangkan Thunderbelt itu damage-nya diambil dari total maksimum HP kalian. Terus Thunderbelt ada efek listrik-listriknya gitu guys di tanah. Fungsinya ngasih efek slow ke musuh. Jadi kalau mereka ini digabungin, kalian bakalan dapetin banyak banget efek guys. Skill, bam. Ada efek slow, ada damage dasar, true damage dari Endless Battle, sama true damage dari Thunderbelt. Pokoknya rame deh. Nah, kombinasi kedua item ini juga boleh kalian kombinasiin sama combo Bloodless X tadi ya guys, kalau mau dapetin regenerasi HP juga. Tapi kalau kalian mau dapetin damage yang lebih ngangkat lagi, kalian bisa temenin sama BOD guys. Next, combo item yang paling terakhir. Hampir aja gue lupa. Kita ada combo anti-tank nih. Kalau kalian ketemu musuh tanker-tanker yang alot, atau kalian dapat musuh-musuh offlaner tebel yang bawa item physical defense, kalian bisa bikin kombinasi DHS sama Malefic Roar. DHS-nya udah gue jelasin di awal ya. Makin tebal HP musuh, bakalan ngasih kalian damage makin gede. Terus, Malefic Roar ini ngasih 60 physical attack sama ada efek 40% physical penetration. Jadi kalau kalian lawan musuh-musuh yang armornya sama physical defense-nya tebal, kalian bisa ngasih kombinasi dua item ini guys. Syaratnya biasa ya, hero-hero basic attack. Boleh buat marksman, fighter, atau assassin juga oke kalau kondisinya memang pas. Oh ya, kalau kalian bawa Malefic Roar ini, kalian bakalan dapetin peningkatan damage ke turret ya. Jadi, yang mainnya objektif bakalan lebih enak lagi guys. Oke, kayaknya segitu deh combo-combo item physical yang menurut gua bisa kalian cobain berdasarkan hero atau kondisi dalam match guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, sama subscribe pastinya. Thanks for watching. Salam solo public and see you again in my next videos. Bye-bye.